Langkah baru kita mulai. Tak ada kata menyerah, merah, membara. Dalam sinar harapan kita tega berdiri. Di Lumajang kita berkumpul, satu visi, satu hati. JJP Angkatan 11 semangat takkan berhenti. Guru penggerak kita adalah cahaya, membangun negeri dengan karya nyata. Kelas 40, ayo kita melangkah dengan ilmu cinta dan semangat membara. JJP Angkatan 11. Kami dari kelompok 3 JJP Angkatan 11 Kabupaten Lumajang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Yustian Febrianto dari SDN Dorogowo 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoyib. Saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Gesang 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Isbianto, CGP Angkatan 11 dari kelas 40B, berasal dari SD Negeri Tempe Tengah 03. Perkenalkan, nama saya Rohmat Jevan Aliangga, CGP Angkatan 11 dari kelas 40B dari SDN Dorogowo 3. Selamat menyaksikan Guru Penggerak bergerak, bergerak, bergerak. Berdiri di Lumajang kita berkumpul, satu visi, satu hati. JJP Angkatan 11 semangat takkan berhenti. Assalamualaikum Pak Yustian. Waalaikumsalam Pak Toib. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Toib sendiri gimana? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Yustian. Dengar-dengar Pak Yustian mau melakukan kegiatan coaching ya? Betul sekali Pak. Iya. Coachingnya siapa Pak Yustian? Coachingnya Pak Andi. Oh, Pak Andi ya. Oke. Iya Pak Yustian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Yustian. Nanti saya sebagai supervisornya Pak Yustian, saya akan mengamati coach dan coachingnya. Bagaimana Pak Yustian akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dan juga hadir penuh dalam kegiatan coaching itu. Harapan saya Pak Yustian, nanti Pak Yustian melakukan sesuai dengan hal kita. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Toyib sudah berkenan hadir menjadi supervisi kita. Mudah-mudahan nanti semuanya dilancarkan ya Pak. Ya, amin, amin. Satu hal lagi Pak Yustian, nanti saya titip juga, nanti Pak Yustian setidaknya bisa menggali potensi pada coachingnya, supaya coaching tadi bisa menggali dan mencari solusi yang dari permasalahan yang sudah ada. Ya Pak, memang pelaksanaan coaching dan coaching ini Pak sebenarnya sebagai implementasi saya nanti bisa menjadi mitra yang baik bagi coaching. Makanya kami saling belajar di sini Pak. Ya betul Pak Yustian. Ada beberapa pertanyaan Pak Yustian yang perlu saya diskusikan bersama Pak Yustian. Siap. Yang pertama berkenaan dengan kompetensi seorang coach Pak Yustian. Yaitu yang pertama itu hadir sepenuh hati. Yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Pak Yustian dari 3 kompetensi tadi, apa yang Pak Yustian kembangkan dari kompetensi itu? Dalam hal kompetisi ini Pak, yang awal memang saya di sini ingin mendengarkan, menjadi seseorang pendengar yang paling baik Pak. Oh gitu ya. Jadi dari kunci tadi saya ingin menggali Ya, informasi dan kemampuan uji ya. untuk menemukan jawabannya sendiri, tapi sebagai mitra yang baik Pak. Makanya saya ingin menjadi pendengar terlebih dahulu yang utama, sehingga nanti kunci ini akan merasa nyaman Pak ketika mengutarakan suatu hal kepada saya. Ya. Terus ada lagi Pak Yustian, mendengarkan yang aktif, ada lagi mungkin yang mau dikembangkan? Setelah nanti saya mendengarkan permasalahannya Pak, setidaknya saya berharap penuh uji ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan ide-idenya sendiri. Oh gitu. Jadi nanti saya akan membersamainya Pak, uji ini Pak Andi ya, sehingga ketika nanti Pak Andi mempunyai suatu pendapat, kemudian bisa merefleksikan dirinya Pak, menemukan
apa potensi dirinya Pak, dan itu nanti bisa menjadi satu tindak lanjut bagi saya, Oh, ya. bisa kami terapkan kepada guru yang lain, Ya. dan juga bisa untuk satu hal mengatasi permasalahan yang ada di sekolah ini. Ya, jadi Pak Yustian ingin mengembangkan kompetensi mendengar yang baik dan juga pertanyaan yang berbobot, begitu ya. Betul sekali Pak. Untuk menggali potensi dari Pak Andi ya. Betul sekali Ya. Pertanyaan kedua Pak Yustian, kira-kira ini dari kompetensi yang sudah Pak Yustian sebutkan tadi, yang ingin dikembangkan secara spesifik yang mana kira-kira? Yang jelas saya ingin mengembangkannya itu adalah bagaimana Kuci ini mampu menemukan idenya Pak. Jadi permasalahan yang muncul ini nanti Kuci memberikan saya itu sesuatu hal yang mungkin ya dari dari potensi dirinya itu bisa juga nanti ditularkan menjadi satu kegiatan praktek baik kepada teman-temannya, Ya. sehingga teman-teman juga tahu bahwa oh seperti inilah kucing dan kucing ketika menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu Pak. Berarti intinya Pak Yustian nanti akan mendengar dengan baik gitu ya, dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menuju tujuan itu ya. Betul. Ya. Pastinya kan kita sekarang memang harus menjadi mitra yang baik Pak. Ya. Jadi supaya ketika seorang Kuci tadi ketika mau sharing Ya. atau berbicara dengan saya sebagai atasannya itu sudah tidak ada tendensi lagi Pak. Jadi Gitu kita ya. menjadi kawan yang baik lah. Iya, iya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Yustian. Dari dua kompetensi yang spesifik mau dikembangkan tadi ini, kira-kira yang menurut Pak Yustian indikator keberhasilan mana? Bagaimana? Kalau indikator keberhasilan yang jelas saya ingin mencapai di angka 8. Ya. Dalam artian ketika seorang Kuci menemukan masalahnya Pak, Ya. dia merasa nyaman Ya. berbicara dengan coach, Ya. kemudian tidak merasa dihakimi, Ya. kemudian dari Kuci sendiri potensi dirinya bisa dikembangkan dan nanti itu bisa dijadikan bahan dalam praktek baik dengan teman-temannya, sehingga teman-temannya tahu bagaimana ketika kita mengalami permasalahan di kelas maupun di lingkungan sekolah bisa diselesaikan dengan metode coaching. Seperti itu Pak. Jadi kesimpulannya indikatornya itu bahwa si Kuci nanti harus menemukan sendiri itu ya. Betul sekali Pak. Menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sudah ada gitu ya. Dan tidak merasa bahwa dihakimi Pak. Oh gitu ya. Seperti itu. Ya Pak Yustian, saya kira untuk kegiatan pelayanan sudah cukup Pak Yustian. Terima kasih atas waktunya. Silakan Pak Yustian melakukan kegiatan kucing dengan Pak Andi. Semoga lancar dan semoga berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Toyib sudah hadir, dan mudah-mudahan nanti kami berdua bisa menerapkan pembelajaran kucing ini dengan baik. Ya. Terima kasih. Monggo silakan dilanjut Pak ya. Kita adalah cahaya membangun negeri dengan karya nyata. Assalamualaikum Pak Andi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam Pak Yus. Ya, alhamdulillah sehat Pak. Kabar saya, bagaimana kabar Pak Yusti? Alhamdulillah saya juga sehat. Mohon maaf kemarin waktu Pak Andi menghubungi saya masih ada di jalan. Oh, iya Pak Yus. Saya juga mohon maaf karena mengganggu waktunya Pak Yustian ini. Ya, kiranya ada hal yang perlu disampaikan dengan saya. Kok sampai kemarin saya lihat panggilan masuk sampai 3 kali, sepertinya penting sekali Pak Andi. Oke Pak Yus, ya terima kasih loh sebelumnya Pak Yustian sudah berkenan menemui saya. Terima kasih ya Pak ya. Begini Pak, saya ini ada sedikit keruwetan Pak, sedikit masalah dalam pikiran saya Pak Yus. Ya sebetulnya banyak Pak. Selain saya ini menjadi wali kelas 4 ya, kebetulan itu saya mendapat tugas
dari kepala sekolah ya, pas tugas tambahan sebagai operator sekolah Pak. Ya, saya menjadi operator bos, dan karena PNS-nya di sekolah saya itu sudah pensiun, jadi saya mendapat tugas sebagai bendahara bos juga Pak. Ya, saya juga harus mengikuti pendidikan CGP Pak, dan saya juga mengikuti PPG. Nah, apalagi saya juga ditunjuk untuk mengikuti karena kekurangan guru di sekolah saya, jadi saya juga ditunjuk mengikuti TIK Pak, BIMTEK TIK. Nah, selain itu Pak Yu, saya juga menjadi proktor Pak, proktor ANBK. Ya. Terus gini Pak Yus, ada tugas-tugas itu yang harus saya selesaikan Pak. Jadi pada setiap tugas-tugas tersebut itu mana yang harus didahulukan itu saya bingung Pak Yus. Seringkali itu menyita waktu saya Pak. Jadi saya kebingungan dalam mengatur tugas-tugas tersebut. BIMTEK ada tugas yang harus saya selesaikan. Operator harus ada sesuatu yang harus pelaporan yang harus saya selesaikan. Dan lagi sebagai bendahara bos saya juga harus ngatur mana yang harus saya belanjakan itu loh Pak Yus. Mana pengeluaran, saya memikirkan. Jadi teman-teman minta fotokopi, saya harus memberikan biaya untuk itu, mengeluarkan biaya untuk itu, dan saya juga harus memikir yang lain yang harus saya selesaikan Pak Yus. Jadi saya itu bingung dengan pekerjaan saya ini. Terlebih lagi saya sebagai wali kelas 4 Pak Yus. Saya terus terang saya tidak penak. Karena saya harus ninggal anak-anak. Anak-anak seringkali itu hanya saya berikan tugas, saya tinggal untuk mengerjakan sesuatu. Begitu Pak Yus. Jadi saya itu menjadi tidak fokus dalam mengerjakan tugas saya Pak Yus. Oh, seperti itu. Jadi permasalahan yang muncul Pak Andi ini bingung dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugasnya ya? Iya, benar sekali Pak Yustian. Itu yang menjadi tantangan bagi saya Pak Yus. Ya. Terus sekarang ini perasaan apa selain Pak Andi tadi bingung menyelesaikan semua tugas, perasaan apa yang Pak Andi rasakan lagi, atau sekarang mungkin ada keinginan dari dari hal-hal yang tadi tidak terselesaikan itu yang ingin Pak Andi sampaikan ke saya? Oke, baik Pak Yustian. Begini Pak Yustian, perasaan saya itu sedang kacau ya, sedang bingung saya Pak Yustian. Saya berharap dari percakapan saya dengan Pak Yustian itu saya mendapatkan titik terang Pak. Ya, saya itu sangat kepingin dan mengharapkan itu proses pembelajaran murid saya kelas 4 ini dapat berjalan dengan baik Pak. Ya, kalau lihat tupoksi saya itu kan memang guru yang harus memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Ya, tapi saya tidak bisa melalaikan tugas yang diberikan kepada saya Pak, tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Harapannya itu semua tugas-tugas itu bisa terselesaikan tepat waktu Pak Yustian. Begitu Pak. Dan kesehatan saya itu ketika saya menghadapi ini agak sedikit terganggu Pak Yustian. Ya, terus terang ketika saya menghadapi kerubutan tersebut, asam lambung saya naik Pak. Ya, saya selalu bawa obat MA. Jadi ketika saya berpikir semua hal ini, tiba-tiba perih perut saya harus mengkonsumsi obat. Nah, harapan saya ke depan Pak, saya tidak sakit lagi gitu loh Pak. Begitu Pak Yus. Seperti itu. Jadi dengan permasalahan-permasalahan yang tadi terjadi pada Pak Andi sampai akhirnya harus mengganggu kesehatan Pak Andi juga. Kemudian langkah awal apa yang kira-kira mau Pak Andi lakukan untuk mengatasi atau melakukan perubahan terhadap
apa itu permasalahan yang muncul ini. Contohnya tadi Pak Andi bilang bahwa sebagai wali kelas, Pak Andi nggak enak juga sering meninggalkan anak-anak, tapi Pak Andi juga mempunyai tugas tambahan. Mungkin Pak Andi bisa disampaikan ke saya langkah awal apa yang ingin Pak Andi laksanakan. Oke. Nah ini Pak Yustian, ini sedang menjadi PR bagi saya Pak Yustian, bagi diri saya ya pastinya. Ya, awalnya sih saya bisa menyelesaikan Pak, menyelesaikan semuanya itu selangkah demi langkah dengan baik Pak. Terutama tugas tambahan ini saya bisa menyelesaikannya tepat waktu. Tapi karena banyaknya atau menumpuknya tugas-tugas baru benar Pak. Jadi sepertinya semuanya itu saya handle sendiri Pak. Baik dapodik maupun laporan bos, pelaporan yang lain pun, belum pelaporan pribadi saya seperti pendidikan guru penggerak yang saya ikuti Pak, seperti PPG juga. Nah ini awalnya semuanya bisa saya handle Pak, tapi akhir-akhir ini saya kedaderan Pak, terus terang kedaderan. Ya mungkin langkah yang harus saya lakukan itu saya akan mencari teman Pak, terutama teman di sekolah yang berkompeten di bidang TIK. Saya mencoba ngobrol dengan mereka. Ya harapan saya Pak, mereka bisa membantu meringankan tugas saya, membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sekiranya itu tugas untuk sekolah Pak, bukan tugas pribadi saya. Jadi ada sedikit kelonggaran kalau seandainya mereka itu mau membantu saya. Begitu Pak Is. Dari yang saya dengarkan tadi, semuanya sepertinya merupakan prioritas Pak, yang ingin Pak Andi selesaikan. Tetapi dalam hal ini ya harapannya kan jangan sampai mengganggu kesehatannya. Iya Pak. Nah, kemudian kapan ya langkah Pak Andi tadi rencananya mau Pak Andi laksanakan, itu mungkin ada gambaran dari Pak Andi kepada saya. Ya, jadi rencananya begini Pak Us. Dalam hari-hari ini anak-anak akan menghadapi ujian asesmen tengah semester juga. Kemungkinan setelah ujian asesmen ini tengah semester ini saya akan menghadap ke kepala sekolah Pak Yus. Saya akan untuk sekiranya diadakan rapat Pak Yus, rapat bersama baik dengan rekan guru maupun pegawai di situ supaya bisa memperbarui pembagian tugas. Jadi bukan hanya saya yang mikul, tapi pembagian tugas ini bisa dibagikan rata juga ke teman-teman biar pelaporan itu bisa terkirim dengan baik. Jadi tidak ada keterlambatan, tidak ada list siapa yang belum kirim. Jadi biar tidak ada keterlambatan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi tugas-tugas disesuaikan dengan kemampuan teman-teman juga. Jadi bukan hanya saya yang menghandle tugas tersebut, tapi teman-teman rekan guru yang lain juga mereka megang untuk pelaporan-pelaporan di pos-pos mana yang harus segera dilaporkan. Begitu Pak Yustian. Menurut Pak Andi, ya dari langkah awal tadi, tingkat keberhasilan teman-teman bisa membantu itu dari angka 1 sampai angka 10, menurut Pak Andi di angka berapa? Saya kira nih Pak Yus ya, kalau saya bisa, kalau saya melihat dari keseharian teman-teman semua mungkin antara 7 Pak Yus, mereka mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut Pak Yus. Seperti itu. Okay. Jadi menurut Pak Andi, teman-teman mungkin nanti bisa membantu di angka 7 ya. Yeah. Kemudian nanti setelah teman-teman mungkin membantu itu, rencana tindak lanjutnya Pak Andi untuk mengatasi permasalahan itu, Pak Andi mau fokus di yang mana? Okay. Ya, kemungkinan besar itu Pak Yus, saya akan fokus pada
tugas yang mendesak Pak Yus, yang sekiranya saya bisa, tapi saya prioritaskan karena ini berpengaruh dengan kesehatan saya nih Pak Yus. Jadi saya akan berbicara juga dengan kepala sekolah, saya lebih memfokuskan tugas pribadi saya dulu Pak Yus. Saya selesaikan ya, tapi tetap saya sebagai bendahara tetap ya, saya akan fokus ke pekerjaan tugas saya yang mendesak dulu. Saya sementara minta untuk tugas-tugas yang lain bisa dihandle teman-teman atau rekan guru. Ya. Itu Pak Yus. Apa yang disampaikan oleh Pak Andi bagus sekali. Yang terpenting memang kita harus tetap bisa menjaga kesehatan, Pak. Okay. Jadi jangan sampai kita nanti kesehatannya terganggu karena pekerjaan seperti ini. Kemudian dari hal yang disampaikan Pak Andi, kemudian kita berbincang itu tadi, mungkin bagaimana perasaan Pak Andi setelah bertemu dengan saya? Iya, terus terang ini Pak Yus ya, awal tadi itu saya sumpek Pak Yus, banyak sekali pikiran, tapi setelah ngobrol saya menjadi plong Pak Yus. Terima kasih banyak loh Pak Yus ya. Jadi memang sebenarnya kita ini harus menjadi mitra yang baik Pak. Ya, saya bisa juga jika memang ada waktu bisa juga pengen ngobrol banyak sama Pak Andi. Jadi kita bisa diskusi Pak, kita bisa saling menguatkan. Jadi tidak ada rasa sungkan atau apapun, karena memang dalam menyelesaikan masalah kan kita tidak bisa sendiri Pak Andi. Ya, ya Pak Andi. Saya kira apa yang disampaikan Pak Andi ini sangat bagus sekali. Saya nunggu tindak lanjutnya nanti bagaimana, kapan nanti kita juga bisa ngobrol kembali setelah Pak Andi sudah menemukan solusi yang baik untuk dirinya sendiri dan pastinya tetap harus menjaga kesehatannya. Ya, jangan nanti terlalu banyak pekerjaan terforsir, akhirnya Pak Andi sendiri merasa gelisah atau apapun, sehingga tadi menyampaikan ke saya sampai asam lambungnya kumat, kan seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya ya Pak Andi. sama-sama Pak Yustian. Semoga dilancarkan pekerjaannya semuanya. Ya, Amin, amin, amin. ya terima kasih. Monggo Oke. kalau mau melanjutkan ke kelas. Oke. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Pak Yus, terima Siap. kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Monggo Oke. Pak Andi. Oke. Ya. Waalaikumsalam, Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yustian. Waalaikumsalam. Pripun sehat Pak Toyib? Alhamdulillah baik Pak Yustian. Kabarnya tadi sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah sudah, perasaannya lega, sudah Iya. dilancarkan tadi. Alhamdulillah. Kalau menurut Pak Yustian tadi bagaimana pelaksanaannya coaching tadi Pak? Awalnya perasaan saya masih gugup. Iya, Jadi seakan-akan ketika melihat si Guci iya. tadi itu menceritakan itu, saya merasa harus menjawab gitu. Jadi perasaannya itu harus memberikan solusi Pak. Iya, Tapi iya. saya masih berusaha menahan, Iya, kemudian menggali dulu dari Guci. iya, iya. Seperti itu. Berarti intinya sudah masuk ke dalam alur cerita gitu Betul ya? sekali. Alhamdulillah kalau gitu Pak Yustian. Pak Yustian, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan kegiatan coaching yang sudah Pak Yustian lakukan tadi Pak Yustian. Ya. Yang pertama Pak Yustian berkenaan dengan perasaan Pak Yustian tadi, apa yang membuat Pak Yustian tadi bingung Pak? Jadi gini, ketika Pak Andi sebagai Guci menyampaikan kepada saya, Pak Toyib, dengan berbagai permasalahannya, Iya, ya terutama tentang pekerjaan yang harus menjadi satu prioritas iya, dan harus diselesaikan secara bersamaan, iya, iya. kemudian sampai harus sakit, katakan Iya, seperti iya. itu ya. Di situ saya ketika pengen ngobrol, melakukan pendekatan itu rasa was-was, takut nanti bagaimana ketika saya menggali dari diri Pak Andi itu, khawatir Pak Andi tersinggung. Oh gitu ya, iya, iya, iya. Iya.
Nah, kemudian setelah saya mencoba menjadi teman, Ya, memberikan kehangatan sebagai mitra, saya bisa sedikit eh, ke belakangnya itu merasa bahwa sudah ada satu perbincangan yang menarik gitu ya, dan ya, ya, ya. bisa diterima oleh saya maupun sama Pak Andi. Iya, iya. Mohon maaf ini Pak Yustian, boleh saya menyampaikan pendapat saya dari hasil observasi Silakan. tadi? Begini Pak Yustian, kalau menurut saya ini sebagai observer ya, tadi Pak Yustian itu sudah melakukan kucing sesuai dengan alur tirta Pak Yustian, sudah sesuai dengan apa yang ingin Pak Yustian kembangkan. Salah satunya yaitu mendengarkan dengan baik. Saya kira tadi berdasarkan pengamatan saya Pak Yustian sudah mendengarkan dengan baik. Terus yang kedua, Pak Yustian juga mencoba untuk menyusun kalimat pertanyaan yang berbobot, dan tadi sudah saya lihat itu muncul sehingga perbincangan proses coaching tadi itu berjalan dengan lancar. Masalah tentang kebingungan itu ya sudah saya maklumi, mungkin ini karena yang pertama kalinya ya, sehingga nanti Pak Yustian nanti akan bisa mengembangkan lagi. Begitu hasil pengamatan saya Pak Yustian. Bagaimana menurut Pak Yustian tentang pengamatan saya tadi? Yang disampaikan oleh Pak Toyo sebagai supervisor itu sudah betul sekali Pak. Jadi memang saya tadi bilang ada satu keraguan adalah ketika saya mendengarkan Pak Andi, apalagi itu juga permasalahannya itu mengarah juga tentang kesehatan. Jadi saya harus sangat hati-hati ketika nanti sebagai pendengar yang baik untuk Pak Andi, kemudian juga sebagai seseorang yang bisa mendengarkan dan juga nanti bisa membuat semangat bagi Kuci itu lebih termotivasi lagi untuk menemukan jawabannya. Itu saya rasa yang dituliskan oleh Pak Teo tadi sudah betul sekali. Iya, Pak Yustian. Ada satu hal lagi nih Pak Yustian. Kira-kira dari kegiatan Pak Yustian tadi, tentang kegiatan coaching tadi, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang Pak Yustian nanti akan kembangkan lagi? Yang jelas kompetisi yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan satu pertanyaan yang berbobot lagi Pak. Ya, tapi memang sifatnya tidak menghakimi. Jadi bagaimana sebagai mitra yang baik untuk Kuci, untuk Pak Andi, sehingga nanti dari tindak lanjut ke depannya saya tahu bahwa ada perubahan dari Pak Andi tadi, ya sehingga permasalahannya itu bisa selesai dengan baik. Oh gitu Pak Yustian ya. Kalau boleh saya simpulkan Pak Yustian, dari apa yang ingin Pak Yustian kembangkan tadi di pra observasi tadi, setelah itu saya juga melihat dari kegiatan coaching tadi, kompetensi yang Pak Yustian kembangkan itu sudah memenuhi standar. Tapi kalau Pak Yustian ingin mengembangkan kembali dan menggali lagi kompetensi itu juga itu lebih bagus untuk kegiatan coaching berikutnya Pak Yustian. Terima kasih. Kira-kira Pak Yustian dari kegiatan tadi, kegiatan ini apa yang Pak Yustian dapatkan? Yang saya dapatkan adalah ternyata kegiatan coaching itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena bagaimanapun seorang coach itu selain harus bisa mengendalikan diri, ya juga harus bisa mengenali potensi dirinya dan juga kuncinya, Pak. Jadi di situ bagaimana kita menata pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa diterima oleh Kuci, dan juga menggugah seorang Kuci tadi bisa menemukan potensi dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya, betul sekali Pak Yustian. Semoga nanti di kegiatan berikutnya, kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Yustian berikutnya akan lebih baik lagi Pak Yustian. Terima kasih Pak Toyib sudah hadir, juga sudah bersedia menjadi supervisi dan memberikan masukan kepada saya untuk lebih baik lagi. Pak Yustian, saya kira sudah cukup ya. Silakan Pak Yustian bisa melanjutkan aktivitasnya dan semoga aktivitas selanjutnya
lancar. Terima kasih Pak Toyo juga, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, diberikan Amin. kesehatan dan dilancarkan semuanya. Amin. Ya terima kasih Pak Oke, Ngerin. monggo-monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Angkatan wabarakatuh. 11 semangat takkan berhenti. Guru penggerak kita adalah cahaya, membangun negeri dengan karya nyata. Kelas 40, ayo kita melangkah dengan ilmu cinta dan semangat membara. CJP Angkatan 11 Kabupaten Lumajang, bersama kita kuat, bersama kita terang, menginspirasi, mengubah, membawa perubahan dengan hati dan tekad untuk pendidikan gemilang. Hari demi hari kita terus berjuang mencari cara terbaik, membangun masa depan. Setiap tantangan jadi peluang.